Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Selat Bosporus, selat yang sangat melegenda. Selat Bosporus yang dikenal juga sebagai Selat Istanbul adalah salah satu jalur air terpenting dan paling strategis di dunia, menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara, dan dengan demikian juga menghubungkan antara Eropa dan Asia. Selat Bosporus telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa yang penting dalam sejarah peradaban manusia. Kisah Selat Bosporus adalah kisah tentang geografi, mitologi, perdagangan, dan perang yang menjadikannya salah satu tempat paling menarik di dunia. Nama Bosporus berasal dari bahasa Yunani yang berarti sapi yang melintas. Nama ini terkait dengan salah satu mitos mitologi Yunani yang sangat terkenal, yaitu kisah Aio, seorang pendeta wanita yang menjadi kekasih Zeus. Ketika Hera, istri Zeus, mengetahui hubungan tersebut, ia mengubah Aio menjadi sapi putih dan mengirimkan seekor lalat untuk mengganggunya tanpa henti. Aio melarikan diri dari gangguan tersebut dan melintasi selat yang kemudian dinamakan Bosporus sebagai pengingat kisahnya. Kalau kalian mau tentang kisah Aio ini, boleh komen di bawah ya, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Periode Bizantium. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Yunani kuno mendirikan koloni Bizantion, kemudian dikenal sebagai Bizantium di tepi barat Bosporus. Koloni ini kemudian berkembang menjadi kota besar dan menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada abad ke-2 Masehi. Setelah Kekaisaran Romawi terpecah, Bizantium menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Di bawah pemerintahan Bizantium, kota ini diubah namanya menjadi Konstantinopel oleh Kaisar Konstantinus Agung pada 330 Masehi. Konstantinopel tumbuh menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia berkat lokasinya yang strategis di sepanjang jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Selat Bosporus menjadi jalur utama bagi perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman di bawah pimpinan Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal dari dominasi Ottoman di wilayah tersebut. Mehmed II kemudian mengganti nama kota ini menjadi Istanbul yang artinya kota Islam, dan Selat Bosporus menjadi bagian integral yang sangat penting dari Kesultanan Ottoman. Di bawah kekuasaan Ottoman, Selat Bosporus digunakan tidak hanya sebagai jalur perdagangan dunia, tetapi juga sebagai benteng pertahanan. Berbagai benteng dibangun di sepanjang selat untuk melindungi kota dari serangan musuh. Kejayaan Kesultanan Ottoman memastikan bahwa Bosporus tetap menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting selama berabad-abad lamanya. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Selat Bosporus kembali menjadi pusat perhatian dunia saat Kekaisaran Ottoman mulai mengalami kemunduran. Perang Dunia yang pertama membawa perubahan besar di wilayah ini. Setelah kekalahan Ottoman, Selat Bosporus berada di bawah kendali sekutu untuk beberapa waktu. Namun, pada tahun 1923, Perjanjian Lausanne mengakui kedaulatan Turki atas Selat Bosporus. Republik Turki yang baru dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang berhasil mempertahankan kendali atas jalur air strategis ini meskipun diatur oleh Konvensi Montreux tahun 1936 yang memberikan hak navigasi bebas bagi kapal dagang dari semua negara. Saat ini, Selat Bosporus tetap menjadi jalur air yang sangat penting, baik dari segi ekonomi maupun militer. Setiap hari, ratusan kapal melewati selat ini, membawa berbagai macam barang dari seluruh dunia. Istanbul yang membentang di kedua sisi selat terus tumbuh sebagai kota besar dengan populasi yang mencapai lebih dari 15 juta jiwa. Selat Bosporus juga menjadi pusat budaya dan pariwisata. Banyak landmark bersejarah terletak di sepanjang tepiannya, termasuk Istana Dolmabahce, Menara Galata, dan Masjid Ortaköy. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menikmati keindahan pemandangan serta merasakan perpaduan budaya Eropa dan Asia yang unik.
Selat Bosporus dengan sejarahnya yang panjang dan kompleks tetap menjadi simbol persatuan antara dua benua dan berbagai peradaban yang telah melintasinya, dari mitologi Yunani hingga era digital. Melalui segala perubahan zaman, Selat Bosporus tetap berdiri sebagai saksi abadi dari perjalanan manusia, menghubungkan antara masa lalu dengan masa kini dan menyatukan timur dan barat dalam aliran airnya yang tenang namun penuh makna. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.